Sistem hukum kita sudah rusak dan tak bermoral. Sistem hukum kita tunduk patuh kepada kekuasaan. Sistem hukum kita korup dan tunduk patuh kepada kekayaan. Ini sungguh bukan kondisi yang baik buat menarik investasi dalam jumlah sampai 6 kali lebih banyak dibandingkan yang kita sanggup sekarang ini. Ini adalah benar-benar kondisi yang nggak kondusif dan nggak mendukung. Nah, dalam perspektif ini kita bisa paham mengapa pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini begitu agresif dalam memberantas korupsi. Mereka begitu agresif membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Presiden Jokowi dan menangkap para pelakunya. Penegakan hukum yang perlu kita dukung ini bukanlah semata-mata penegakan hukum biasa, tapi ada kepentingan ekonomi bangsa kita di belakangnya. Ini penting buat memberikan sinyal kepada para investor kakap multinasional kalau pemerintah Indonesia benar-benar serius membasmi korupsi. Ini adalah sinyal buat para investor kakap multinasional kalau investasi mereka bakal aman dan terlindungi di negara ini. Makanya nih, soal pemberantasan korupsi ini, kita harus mendukung usaha gigih dari pemerintahan Pak Prabowo. Kita harus mendukung dan juga ikut mendorong supaya pemberantasan korupsi ini nggak setengah-setengah dan juga nggak tebang pilih. Semua yang terlibat harus ditangkap dan diadili, termasuk pejabat-pejabat negara yang sekarang masih tergabung dalam kekuasaan, termasuk juga Pak Jokowi dan keluarga kalau memang ada kasus-kasus korupsi yang mengarah ke mereka. Nah, pertanyaannya di sini, pertanyaan pentingnya, yakinkah kita Presiden Prabowo bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bisa membasmi korupsi hingga menangkap raja-raja besarnya? Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah pemerintahan Presiden Prabowo bakal sanggup? Sesungguhnya, sudah sejak lama kita menyadari masalah besar yang menghambat kemajuan bangsa kita ini. Sudah sejak lama upaya pemberantasan korupsi digalakan. Bahkan sampai dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi di era pemerintahan Ibu Mega di tahun 2002. Tapi nyatanya kita seperti jalan di tempat dalam pemberantasan korupsi ini. Dan malahan kondisinya semakin parah di era pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, apakah kita bisa yakin Pak Prabowo bakal bisa memberantas korupsi secara spektakuler? Apakah kita yakin dia bisa membereskan masalah ini dengan segera? Apakah bisa secepat itu? Masalahnya yang harus kita pahami, Pak Prabowo sendiri sedang berkejaran dengan waktu. Kondisi ekonomi terus memburuk dan tidak bisa menunggu beberapa tahun sampai pulih. Kalau kondisi ekonomi ini dibiarkan terus memburuk, krisis ekonomi bakal menghantam kita. Dan kalau itu terjadi, kesabaran masyarakat bakal habis dan dukungan rakyat kepada pemerintahan Pak Prabowo bakal berbalik menjadi ketidakpuasan. Makanya nih, dalam kondisi ini kita boleh berkata, Pak Prabowo sedang bermain-main dengan api. Salah-salah, dia sendiri yang bakal terbakar habis. Oke, kembali lagi di channel GR 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudari kita Rini Budoyo mengenai kasus korupsi dan mengenai janji-janji manis Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo telah menyampaikan ingin menghabiskan para koruptor-koruptor sampai ke akar harta tika. Tentu sangat menarik ya apa yang telah disampaikan oleh saudari Rini Budoyo mengenai dalam situasi dinamika geopolitik dan banyak hal investor dan syarat-syarat untuk memasuki pasar. Tetapi dalam situasi ini banyaknya jebakan-jebakan atau mengenai koruptor-koruptor yang merajalela di negara kita. Ini sebuah tugas Pak Presiden Prabowo Subianto yang sangat berat dalam hukum di negara kita ini. Jangan sempat hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi, tugas para menteri-menteri atau tugas para penguasa-penguasa
yang telah digerakkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Tentu kita sebagai masyarakat mendoakan, bekerjalah dengan setulus hati, bekerjalah sesuai perintah-perintah yang benar. Itu yang kita harapkan. Jangan sempat kalian hanya haus kekuasaan, bukan untuk kepentingan masyarakat lagi, melainkan kepentingan pribadi. Berbagai berita atau isu-isu yang akhir-akhir ini viral di media sosial mengenai pengoplosan pertama, pengoplosan pertalite, dan bahkan pengoplosan minyak goreng dan berbagai macam, teman-teman. Jadi kita sebagai masyarakat pun ya heran, kenapa di masa jabatan Pak Presiden Prabowo Subianto banyaknya hal-hal, banyaknya para koruptor yang sudah terbongkar. Apakah di masa jabatan Jokowi tidak berani? Apakah Jokowi melindungi para koruptor pada masa jabatannya, sehingga Pak Jokowi telah meminta terhadap Ibu Megawati untuk memperpanjang masa jabatannya 3 periode? Apakah Jokowi takut terlibat dalam kasus tersebut? Apakah Pak Jokowi terlibat korupsi? Tentu kita juga berharap sebagai masyarakat dan pengawat politik lainnya pun akan berharap bahwasannya Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya, karena Jokowi pada saat itu banyaknya hal-hal yang terjadi lakukan dalam situasi politik dia dan situasi pencalonan, dan bahkan Jokowi disebut sebagai pengkhianat. Tapi kita sebagai masyarakat pun tidak lupa dalam jasa Jokowi 10 tahun, walaupun ya berbagai macam ya teman-teman. Tentu sebagai masyarakat pun, sebagai negara demokrasi ya berhak kita sebagai masyarakat mengkritik dan memberikan pendapat terhadap pemerintah. Karena ini adalah negara demokrasi, bebas memberikan pendapat. Nah teman-teman, di sini kita akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita pada malam hari ini. Dari saudara kita Uli Junianti, semua dijebak Mulyono, semua dikasih korupsi biar bisa nurut. Semua kalau tidak penjarakan, licik sekali. Tentu seperti apa yang saya katakan teman-teman, segala pemimpin pastinya banyak pro dan kontra, teman-teman. Padahal Jokowi sudah masa jabatannya tidak ada, bahkan dia sudah sebagai masyarakat jelanta dan masyarakat biasa, tetapi jejak digital atau jejaknya di masa jabatan dia tentu tidak dilupakan oleh masyarakat. Tentu masyarakat akan tetap memutar, apalagi rekam jejak media. Jadi sampai kapanpun ketika kita meninggalkan jejak buruk kita, maka manusia akan mengingatnya, karena terutama yang melekat adalah hal-hal negatif pasti diingat oleh manusia. Jadi ya kita harap juga Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto meninggalkan jejak baik di masa jabatannya selama 5 tahun ke depannya. Dari saudara kita Property Channel 3760, Indonesia gelap tanpa kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Antara MBK, Eruption, RU, TNI pada PHK di mana-mana, merayakan kelas menengah turun. Hanya satu jalan rampas aset para koruptor, tidak ada jalan lain agar ekonomi bisa berjalan normal. Tentu dalam ekonomi kita saat ini juga sangat perhatian, butuh orang-orang yang memang tegas, teman-teman. Jadi kita bisa lihat dalam situasi ekonomi kita yang sangat memburuk, ini tugas berat terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto. Apakah Jokowi memberikan warisan terhadap Jokowi di saat dia menjabat? Bahkan Jokowi memberikan warisan beban yang harus dipikul oleh Pak Prabowo Subianto di masa jabatannya ke depannya. Gelombang perang duit sudah di depan mata. Menanam modal, kabur investor, kabur yang banyak duit kabur. Indonesia bisa apa? Pak Prabowo bukan tipe yang cerdas. Dia mau ditupah tupi Jokowi. Dia sanging-sanging Jokowi, hidup Jokowi. Balasan dari rakyat miskin hidup trap. Hidup dolar naik degree, runtuh utang segunung. Kabinet Jodim kabur dulu. Tentu kita sudah mendengarkan juga berita dari Trump
bahwasanya impor atau tarif 32% ini akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia. Makanya Adili Jokowi seret ke penjara atas ijazah palsu, utang negara gak sah karena ijazah palsu presiden ilegal. Saya tidak tahu pasti apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Ya mungkin teman-teman menganggap bahwasanya Jokowi memiliki ijazah palsu. Sudah saatnya ajab bagi para pemimpin. Gandran perang duit sudah datang, Trump serang Indonesia. Inspektor kabur, kabinet kabur, dolar 30.000. Prabowo kongkingklong dengan Jokowi. Ngeri. Sudah tidak dipercaya rakyat. Tentu ya kita juga sangat sedih ya teman-teman kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang sekarang ini yang ingin mencari nama dan ingin terlihat wow di mata masyarakat. Mereka tidak memikirkan masyarakat, ya memikirkan hanya dirinya sendiri. Inilah kita doakan saja kedepannya lebih baik dan Pak Prabowo Subianto memimpin negara ini dengan setulus hati dan membuktikan omongan-omongan atau membuktikan segala program-program yang telah disampaikan terhadap masyarakat. Kami orang Sumatera gak pernah takut dengan kemiskinan. Yang takut itu adalah yang merampok rakyat. Harus optimis dengan cara kurangi ketergantungan produk impor. Cintai produk dalam negeri, pola hidup yang pakai prinsip ekonomis. Pak Prabowo jangan takut ajari rakyat berdiri sendiri. Habisi koruptor termasuk Jokowi. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling berpikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. GR 2045 melaporkan.